anak ya. Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 jam 9 pagi di pendopo gereja. Banyak kegiatan seru loh. Jangan lupa datang ke acara Paskah Anak. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Kita akan bersama-sama pada saat ini akan mengikuti ibadah Kamis Putih. Kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang pada Bapak Ibu semuanya. Perlu kami sampaikan mengingatkan kembali bahwa rangkaian Paskah yang akan kita ikuti bersama-sama, yang pertama adalah perjamuan kudus besok hari Jumat Agung. Bapak Ibu yang dewasa kami undang untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus Jumat Agung pukul 7 pagi dan 5 sore. Kemudian ada rangkaian Paskah pada hari Sabtu, yaitu Sabtu Sunyi pukul 6 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sumardiono. Dan kemenangan Kristus akan kita rayakan dengan kita bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu, di mana kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah akan dilaksanakan pada pukul 5 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa menghadiri rangkaian Paskah tersebut. Kita akan memulai pada ibadah pada malam hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada kemuliaannya yang kudus. Rasakan kehadirannya dalam keheningan hatimu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Malam ini kita berkumpul untuk merasakan dan menghayati malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Pada malam itu, semua mata tertuju kepada Yesus, menanti-nantikan sabdanya dan cintanya yang indah. Malam ini mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Dialah yang terindah dalam hidup ini. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 2. Bait 2 dan 4. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Kita mengambil saat teduh, dan dalam setiap hati kita nyatakan bersama, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menyertai umat-Nya kekal selamanya. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara-saudara, sekarang dan selama-lamanya. Pelengkap Kidung Jemaat 83, bait pertama dan bait yang ketiga.
Pada malam sunyi di Getsemani, Yesus bergelut seorang diri. Pohon dan batu pun diam menyaksikan Yesus bergelut seorang diri. Yesus pun bertarung dalam doanya, ambillah cabang daripadaku, namun kehendak Bapa-Ku yang jadilah. Yesus bergelut seorang diri. Jemaat disilakan duduk. Ingatlah sabda Yesus, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Yesus sedang berbicara kepada saudara. Yesus mengajak saudara meluangkan waktu sejenak, berada dalam keheningan bersama-sama dengannya. Maka mari masuk dalam keheningan kita. Katakanlah kepadanya seluruh yang saudara kerjakan, seluruh kesibukan saudara, seluruh beban dan tanggung jawab yang Anda pikul. Katakanlah kepadanya betapa sulitnya sesaat bersamanya untuk duduk bersimpuh di kakinya, seperti Maria yang memilih bagian terbaik dalam hidupnya. Dalam riuhnya hidup kita, mungkin sulit. Ketika dunia memaksa kita untuk terus bergerak, mungkin sulit. Tapi marilah menghayati sabda Yesus. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Pelengkap Kidung Jemaat 163, Bila Duka Menerpa Hening. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih. Cari Yesus Tuhanmu selalu. Takkan dibiarkannya hidupmu sendiri.
marilah menyambut firman Tuhan dengan segenap hati kita. Jemaat, saya undang untuk menjawab panggilan firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Firman Tuhan kita pada malam hari ini dari Keluaran 12, Mazmur 116, 1 Korintus 11, dan Yohanes 13. Waktunya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 4 dan 11 sampai 14. Mari kita berdoa dahulu. Terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu. Kami boleh membangun ibadah pada sore hari ini, Kamis Putih, dengan penuh sukacita. Sebentar lagi kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang indah. Kiranya Bapa mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti akan kehendak Bapa. Terlebih Bapak Pendeta Gideon Hendro Buwono yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan memberkatinya, agar yang diucapkan, disampaikan seturut dengan kehendak Bapa. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan 11 sampai 14 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 11, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung. Dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila kamu menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu,
Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia mendengarkan suaraku, dan juga mendengar permohonanku. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarku, mendengarkan suaraku, dan juga mendengar permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya padaku, maka seumur hidupku ku akan berseru kepadanya. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarku, mendengarkan suaraku, dan juga mendengar permohonanku. Bagaimana kan ku balas segala kebajikannya? Biarlah keselamatanku angkat, dan asarku pun akan ku bayar. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarku, mendengarkan suaraku, dan juga mendengar permohonanku. Berharga semua yang mati, yang dikasihi Tuhan. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, ikatanku telah Engkau buka. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarku, mendengarkan suaraku, dan juga mendengar permohonanku. Korban syukurku persembahkan, nama-Mu ku serukan, nasarku pun akan ku bayar di pelataran rumah-Mu Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, sebab
Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, bacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dilanjutkan 31b sampai dengan 35. Umat disilakan bangkit berdiri. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan tuan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah tuan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Sekarang, Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang menerima firman Tuhan ini di dalam hatinya. Pelengkap Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Umat disilakan. Ya, selamat Kamis Putih. Kamis Putih, mungkin kita melakukan tradisi ini, tetapi tidak semua dari kita sungguh-sungguh memahami mengapa kita menyebutnya Kamis Putih. Mengapa hari ini sebagian besar dari kita bahkan berpakaian putih. Mungkin 10-15 tahun yang lalu kita tidak melakukan tradisi ini di gereja kita, tetapi hari ini di GKJW kita melakukannya. Kenapa disebut Kamis Putih? Kita akan menelusur perjalanan Kamis Putih itu. Sebutan yang umum dalam bahasa yang lain, kalau kita menyebut bahasa Inggris, sebutannya berbeda dengan Natal Putih, White Christmas gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sebutannya Maundy Thursday. Maundy ini juga bukan kata dalam bahasa Inggris yang umum.
Kata ini adalah, kalau mungkin boleh dibantu ditayangkan slide-nya ya. Jadi monde ini berasal dari bahasa Prancis, tapi Prancis kuno yang berkembang tahun 1250-an sampai 1300-an, mande. Kata mande ini diambil dari bahasa Latin, mandatum. Jadi dari kata mandatum menjadi mande, menjadi maundi. Dan dalam bahasa Indonesia, karena kita tidak punya padanan kata yang serupa, kita mengambil nuansa yang ada di dalamnya, yaitu putih. Mandatum sama seperti kita kenal dalam istilah bahasa yang umum, mandatum itu artinya adalah perintah. Mandatum itu artinya mandat. Jadi ketika seseorang mendapat mandat, maka dia menerima mandatum novum. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan dalam waktu yang panjang, sepanjang hidup kita, kita pada waktu itu sedang berpisah cukup jauh dengan anak kita. Dan pulsa kita itu tinggal sedikit, sinyalnya datang dan pergi. Ini jika dipakai telepon, itu mungkin cuma cukup untuk 30 detik. Lalu kemudian kita angkat telepon dan kebetulan nyambung dengan anak kita. Apa yang kira-kira panjenengan katakan kepada anak panjenengan dalam waktu yang sangat pendek, 30 detik telepon itu? Apakah Anda akan mengatakan, hari ini apa kabarmu? Atau Anda akan mengatakan sesuatu yang paling penting? Ya, sudah tahu jawabannya pasti ya. Jadi dalam waktu yang sangat pendek, dalam waktu yang tidak terlalu panjang, kita pasti akan menyatakan hal yang sangat penting. Sama seperti orang tua yang balas WA anak-anaknya. Balasan WA-nya kan pendek-pendek ya. Karena orang tua itu jawabnya kepada anaknya adalah apa yang paling penting. Sama seperti anak juga, kalau WA sama orang tuanya. WA sama orang tuanya kan juga yang dikatakan yang penting-penting aja kan. Karena pesannya pendek, minta duit, itu artinya ya. Karena itu yang paling penting. Nggak akan kemudian dalam sebuah pesan pendek akan mengatakan pagi hari ini cerah, matahari bersinar, itu artinya. Buat orang tuanya mau ngomong apa sih anak ini, itu artinya ya. Jadi jika kita punya waktu yang sangat pendek dan kita cuma punya ini ya, kita cuma punya waktu yang pendek, sumbernya terbatas, maka yang akan kita sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Gambar berikut ini adalah gambar yang beberapa tahun belakangan ini menyentuh hati, khususnya para astrofisik. Berikut gambarnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Jadi ini adalah visible universe. Jadi ini adalah alam semesta yang hari ini bisa diamati. Jadi ada sebuah penemuan ada sebuah penemuan teleskop yang sangat canggih. Teleskop itu namanya Hubble, itu kurang lebih beberapa puluh tahun yang lalu, dan teleskop itu lalu kemudian dikembangkan lagi. Dan akhirnya hari ini kita punya peta alam semesta ini. Dan bumi itu tidak kelihatan di situ ya, karena saking kecilnya. Bima Sakti itu ada di tengah-tengah yang kalau misalnya ibu bapak saudara memperhatikan ada warna merah di tengah itu. Nah, galaksi kita, Bima Sakti itu ada di titik itu. Di luar itu, dunia dan alam raya ini sedemikian luas. Permulaan alam raya ini konon disebut sebagai peristiwa yang namanya Big Bang. Jadi segala macam energi dan materi itu mampat sedemikian rupa, lalu entah karena apa, tiba-tiba saja materi ini kemudian meledak, bang! Karena itu disebut sebagai Big Bang. Dan dari sana segala macam materi, segala macam benda, udara, nitrogen, oksigen, semuanya memancar ke seluruh alam raya sampai ke luasan itu. Para fisikawan menghitung
Dari pertama kali peristiwa Big Bang sampai dengan hari ini, kurang lebih waktu yang dibutuhkan itu adalah 13,7 miliar tahun. Jadi usia semesta kita ini adalah 13,7 miliar tahun. 13 miliar 700 juta tahun. Dan Yesus di tengah usia semesta yang sedemikian panjang, Yesus datang ke dunia ini cuma 30 tahun. 33. Dan dia ngajar cuma 3 tahun. Jadi bisa dibayangkan, dari 13,7 miliar tahun, waktunya Yesus sangat pendek. Maka Yesus pasti akan ngomong pesan yang paling penting dari segala hal yang penting. Yesus nggak akan menyampaikan kembang-kembangan macam-macam. Yesus akan langsung to the point. Ini intinya. Dan gereja menghayati inti dari apa yang disampaikan Yesus. Itu disebut sebagai mandatum novum. Atau mandatum itu artinya perintah, novum itu dari kata baru. Yang secara khusus kita dapatkan di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi dalam waktu yang sangat pendek ketika Yesus telepon ke dunia, yang disampaikan Yesus adalah perintah baru ini. Perintah untuk saling mengasihi. Banyak macam-macam perintah. Tapi di waktu yang sangat pendek Yesus mengatakan, kamu harus saling mengasihi. Sama seperti Tuhan yang mengasihi, kamu juga harus saling mengasihi. Jadi inti dari segala inti pengajaran Yesus itu ada pada mandatum novum ini. Dunia ini kan punya banyak aturan, punya banyak perintah. Musa pun juga punya banyak perintah. Musa ngasih 10 perintah Allah. Jangan mencuri, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Namun ternyata banyak orang seringkali itu jatuh pada perintahnya. Melakukan sesuatu karena dia diperintahkan untuk itu, tapi nggak tahu sebenarnya di balik perintah itu apa sih substansi perintah itu. Dan Yesus kepingin menekankan bahwa ketika kamu jadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, ibu bapak saudara percaya kepada Tuhan? Karena banyak orang yang hari ini juga tidak percaya gitu artinya ya. Dan jumlahnya semakin bertambah. Untuk orang yang percaya kepada Tuhan, perintah Yesus sederhana. Kamu harus saling mengasihi. Sama seperti Bapa mengasihi, sama seperti aku mengasihi, kamu pun harus saling mengasihi. Itu kenapa hukum kasih itu mendapatkan porsi yang sangat penting dalam hidupnya orang Kristen. Itu kenapa disebut Maundy Thursday. Itu kenapa disebut Kamis Putih. Karena hari ini kita nggak cuma pakai baju putih doang. Tapi karena perintah untuk saling mengasihi itu disapakan lagi kepada kita hari ini. Tuhan hari ini mengatakan, Bu Rini, Pak Bagio, kasihilah satu sama lain ya. Dunia ini ngajar membenci, tapi jangan. Kasihilah satu sama lain ya. Kalau orang memusuhi kamu, tetaplah memilih mengasihi ya. Itu mandatum novum. Itu kenapa kita menyebut Kamis Putih. Karena kita dipanggil untuk kembali menjadi putih. Ini enggak rasis maksudnya ya, lalu kemudian yang warnanya gelap-gelap seperti saya jadi enggak putih gitu. Tapi jadilah orang yang punya kasih putih dalam dirimu. Karena apa bedanya pengikut Yesus sama yang lain? Karena kita punya kasih. Nah kalau pengikut Yesus sudah kehilangan kasihnya, ya sudah enggak ada bekasnya. Kalau jadi Kristen artinya cuma rajin beribadah doang, tapi sehari-hari kelakuan kita enggak karu-karuan,
ya nggak usah Kristen ya nggak apa-apa gitu. Karena Kristen itu adalah mengasihi gitu. Ada seorang mistikus Kristen abad pertengahan, namanya Meister Eckhart. Dia mengatakan demikian. Lebih fundamental daripada mengasihi adalah kerelaan untuk melepaskan. Karena tanpa kesediaan melepaskan, kasih apapun akan bersyarat. Orang yang mengasihi adalah orang yang siap melepaskan. Kalau ibu bapak mengasihi anak ibu bapak, ada saatnya panjenengan melepaskan mereka untuk menjadi diri mereka. Kalau ibu bapak mengasihi Tuhan, ada saatnya melepaskan keinginan kita untuk menguasai Tuhan. Tuhan harus begini, aku kan sudah baik, maka aku harus diberkati. Itu kan kita menggenggam Tuhan terus-menerus ya. Jadi untuk setiap orang yang mau mencintai, maka kepadanya dia harus rela melepaskan. Melepaskan gereja ini, maka ada saatnya melepaskan ego kita. Mencintai pasangan, ada saatnya melepaskan pasangan untuk menjadi diri mereka secara utuh. Melepaskan siapapun, mencintai siapapun, itu artinya kita siap juga untuk melepaskan. Bukan berarti lalu kemudian dilepas begitu saja. Karena cinta yang enggak melepaskan, itu cinta yang ingin menguasai. Cinta yang sejati sama seperti Yesus adalah cinta yang rela melepaskan. Khususnya melepaskan diri sendiri. Melepaskan aku, melepaskan ego. Hari ini kita diingatkan pada dua peristiwa besar. Yang pertama adalah peristiwa yang di atas itu perjamuan malam terakhir, dan yang di bawah itu adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang di atas Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang kucurahkan bagi kamu. Demi cintanya, Yesus rela melepaskan. Demi cintanya, Yesus rela menjadi yang terendah, menjadi orang yang kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Cinta sejati adalah cinta yang disertai kesediaan melepaskan ego kita. Karena tanpa kesediaan melepaskan ego, walaupun kita ngomongin cinta di mana-mana, jangan-jangan itu bukan cinta, tapi itu cuma cinta diri. Keinginan untuk terus-menerus dimengerti, keinginan untuk terus-menerus didengarkan, keinginan untuk terus-menerus kemudian orang menuruti keinginan kita. Oke, maka saya harus mengingatkan kita pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel yang dibuat oleh sebuah lembaga survei di Amerika, PEW Research Center, dan mereka melakukan riset pada tahun 2019, mereka melanjutkan di tahun 2023, tapi ini riset sebelum pandemi. Saya kepingin menunjukkan di situ bahwa jumlah orang Kristen dari generasi ke generasi itu semakin berkurang drastis. Generasi silent generation itu jumlah orang Kristennya 84%. Itu Kristen dari jumlah populasi. Lalu kemudian baby boomers itu jumlah Kristennya turun jadi 76%. Generasi X yang lahir tahun 65 sampai 80 itu jumlahnya 60%. Ketika turun ke generasi saya, generasi milenial, cuma 49%. Dan turun ke Gen Z, jumlah yang kemudian tetap Kristen itu kemudian semakin turun. Karena itu kalau kita menganggap bahwa negara barat itu negara Kristen, sebenarnya barat ini pelan-pelan kehilangan kekristenannya. Ketika saya pergi berkesempatan ke sebuah negara di Eropa, ketika saya masuk ke sebuah gereja di Jerman, orang pada waktu itu mengatakan, "Wah, jumlah yang datang ke gereja kita banyak sekali." Dan banyak itu artinya berapa? 30 orang. Jadi kalau kita berpikir bahwa
kekristenan di Eropa itu jauh lebih luar biasa daripada kekristenan di kita, jangan-jangan tidak juga gitu ya. Bagi orang-orang Eropa dan Amerika, orang-orang negeri utara, kekristenan itu masa lalu. Hari ini banyak orang yang kemudian memilih untuk tidak pergi ke gereja. Banyak orang berhenti mempercayai kekristenan. Mau tahu alasannya? Saya menunjukkan beberapa hal. Ini beberapa yang saya kumpulkan. Religion isn't an important centerpiece of life. Saya intinya saja ya, saya membaca semuanya juga capek. Jadi yang bagian pertama itu intinya bahwa orang mulai mempertanyakan tentang iman Kristen. Jadi mereka menganggap pengajaran kepada orang-orang Kristen khususnya untuk anak-anak dan orang-orang dewasa itu enggak menantang pikiran. Jadi pengajaran agama Kristen itu mentok itu cuma ke anak-anak kelas 4 SD. Jadi sesudah kelas 4 SD, orang itu lalu gagap. Akhirnya nilai-nilai Kristen itu nilai-nilai yang diajarkan dari SD sampai dewasa itu enggak berkembang gitu. Ini tantangan untuk mengajarkan kekristenan secara lebih menantang begitu. Ketika kita bertemu dengan evolusi dibandingkan dengan teori dengan kisah penciptaan, gereja kebingungan. Karena itu akhirnya banyak orang kemudian mulai nggak percaya lagi sama Tuhan karena cerita tentang Tuhan nggak meyakinkan aku. Alasan yang berikutnya adalah, ini alasan yang sebenarnya paling banyak yang di kelompok kedua. Orang-orang Kristen seems to promote ignorance. Jadi orang-orang Kristen itu mengajarkan ketidakpedulian. Ngomongnya aja kasih, tapi kasih itu nggak mewujud dalam hidup sehari-hari. Termasuk ketika di gereja banyak sexual abuse, orang-orang Kristen diem aja tuh. Bahkan cenderung menutup-nutupi. Lalu banyak orang merasakan secara emosional mereka mengalami tekanan berada di gereja. Karena di gereja orang lalu kemudian dipaksa jadi orang lain. Mereka nggak bisa menjadi dirinya sendiri di gereja. Karena kalau seseorang jujur di gereja, maka orang lalu kemudian dihakimi habis-habisan. Jadi ketimbang saya ke gereja dan dihakimi, mendingan saya nggak ke gereja. Saya di gereja ternyata nggak diterima sebagai diri saya sendiri. Di gereja kadang-kadang kan jadi ini ya, komunitas yang suka menghakimi habis-habisan ya. Lalu kemudian gereja itu ini, blatant hypocrisy. Jadi orang-orang Kristen tuh munafik. Di depan kelihatannya pakai baju putih-putih, tapi hatinya nggak ada yang putih. Di depan kelihatannya wangi, tetapi di balik itu ini munafik semuanya gitu. Dan ada yang di kelompok ketiga itu adalah generasi Z itu punya cara lain untuk menyembah Tuhan, tapi ditolak oleh yang tua-tua, ditolak oleh yang sepuh-sepuh. Jadi ya udah, saya nggak usah bergereja dengan cara seperti yang saya inginkan. GKJW Malang nggak seperti ini ya. GKJW Malang tempat Tuhan bersemayam. Iya, kenapa perintah mandatum novum ini penting? Kenapa lalu kemudian panggilan untuk menghayati kasih ini penting? Karena ini bukan cuma perintah. Ini adalah panggilan hidup kita sehari-hari. Dan gereja-gereja di utara sudah menunjukkan kalau ini cuma jadi omongan doang, gak mewujud dalam perbuatan, gereja ditinggalkan pelan-pelan. Carrie Nieuwhof, salah seorang penulis Amerika, saya janji ini slide yang terakhir. Carrie Nieuwhof mengatakan gereja yang lebih mencintai model ketimbang misinya akan ditinggalkan. Gereja itu yang mencintai misinya. Model itu bisa berubah. Misi gereja yang jangan berubah. Jangan karena mempertahankan model gereja, kita meninggalkan misi gereja. Selamat Kamis Putih, selamat mengasihi. Amin. Saat teduh bagi kita.
Semoga kita nggak termasuk kelompok yang munafik, ngomong kasih tapi jauh dari kasih. Maka saat teduh ini, mari dijadikan untuk merefleksikan diri kita, sekaligus juga membarui komitmen kita untuk kembali pada identitas Kristen yang sesungguhnya, kasih. Kidung Jemaat 460, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Sesaat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya dan mengadakan perjamuan malam bersama dengan para murid-Nya, Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mengingat perkataan Yesus ini, marilah kita sungguh-sungguh mewujudkan hidup yang saling mengasihi, baik suami dengan istrinya, suami dengan istri masing-masing ya, bukan suami istri orang. Orang tua dengan anak, saudara, teman, sahabat, bahkan mengasihi orang-orang yang jadi lawan kita. Karena kasih itu memutus permusuhan. Mari kita rindu untuk saling melayani dengan kasih, sebab Tuhan Yesus telah lebih dulu melayani dan mengasihi kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan
lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita nyanyikan sekali lagi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Maklum, zamannya Yesus nggak ada mic kayak gini ya. Mari kita masuk dalam keheningan, kita menghayati pembasuhan kaki ini sebagai simbol kasih Yesus yang merendahkan diri. Malam ini adalah malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Sebelum dia melakukan kehendak Bapanya untuk menjalani penderitaan dan menyelamatkan manusia dari dosa serta kehidupan yang menyimpang dari firman Tuhan, di malam itu pula sebelum dia membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata, "Jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Maka kita akan melambangkan cinta kasih Tuhan itu dengan membasuh kaki saudara-saudara kita.
Tuhan mengasihi ibu dan silakan meneruskan cinta kasih Tuhan itu. Yani ibu. Tuhan telah meneladankan kasih dan pelayanannya, kiranya Bapak juga meneruskan itu dalam kehidupan setiap hari. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan dalam kemudaan. Tuhan Yesus pernah berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Tuhan mengasihi kamu, jadi kamu juga mengasihi teman-temanmu juga ya. Mengasihi mama papa juga, mengasihi siapapun. Oke? Ya. Dalam peristiwa pembasuhan kaki ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan. Meskipun dia guru dan rabi, tetapi Tuhan mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki para murid. Dia menjadikan dirinya seorang hamba yang melayani tuannya. Pembasuhan kaki ini bukan sekadar pembasuhan kaki biasa, tetapi simbol keteladanan Tuhan Yesus, seorang hamba, seorang yang merendahkan diri untuk mengasihi dan melayani satu sama lain. Pembasuhan kaki saat ini juga memiliki arti penting dalam kehidupan umat percaya. Tuhan Yesus mengundang kita juga untuk saling membasuh kaki dan saling memberikan pengampunan dosa satu dengan yang lain dengan air kasih Allah. Air kasih Allah ini membersihkan hati dan dosa kita dari sikap iri, dengki, membenci, dan mendendam untuk bisa menjadi hati yang saling mengasihi, baik mengasihi Allah maupun mengasihi sesama. Marilah meneladan Yesus yang telah memberikan contohnya bagi kita. Mari kita juga memiliki hati yang sungguh-sungguh memiliki kasih, rela berkorban menjadi pelayan untuk melayani, bukan untuk dilayani, agar kita mempunyai hati sebagai hamba. Dipersilahkan untuk kembali dan selamat melayani dalam kehidupan setiap hari. Demikian juga untuk kita semua.
Maka untuk kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih untuk Kamis Putih yang mengingatkan kami bahwa sejatinya kami adalah anak-anak terang. Kami dipanggil untuk meneruskan kasih Tuhan, kami dipanggil untuk melakukan kebaikan setiap hari, karena itu identitas kami. Jika tidak demikian, maka apa yang tersisa dari kekristenan ini? Menjadi Kristen artinya berjuang bagi perjuangan kebaikan, perjuangan kasih, perjuangan keadilan. Menjadi Kristen berarti berani untuk meninggalkan ego, kepentingan diri. Maka kiranya mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa hingga lansia, setiap anggota keluarga kami, setiap pelayan Tuhan di jemaat Malang ini, dan juga teladan itu kami pancarkan sebagai kesaksian kami keluar ke tengah masyarakat. Ajarkan kami untuk mengasihi, ajarkan kami untuk mengampuni. Karena jika tidak demikian, bagaimana kami meneladankan cinta kasih-Mu setiap hari? Inilah doa kami. Kami juga menyerahkan setiap perayaan Paskah, kiranya menguatkan penghayatan kami akan cinta Tuhan sepanjang hidup, bukan hanya menjadi Kristen, being Christian, tetapi juga melakukan kekristenan, doing Christianity. Inilah harapan kami satukan dalam doa yang Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita umat-Nya yang selalu setia mengasihi kita untuk selama-lamanya. Marilah kita mengungkapkan ucapan syukur kita oleh kasih karunia Tuhan. Namun ada dasar firman di dalam kita menyampaikan persembahan kita malam hari ini. Kita akan baca dari Roma 12 ayat 1 yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Marilah kita mengungkapkan ucapan syukur kita dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 403, Hujan berkat kan tercurah, ayat pertama sampai dengan selesainya diedarkan kantong persembahan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi menebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Dia destruksi dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kasih segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus,
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. 2000 tahun yang lalu Engkau mengajarkan hal-hal kebaikan untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat berbagai pergumulan di dalam kehidupan kami, Engkau mengajarkan hal-hal yang baik. Sekalipun kami merasakan kepahitan-kepahitan, tapi di dalam balik kepahitan itu ada sesuatu yang luar biasa yang Kau siapkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya pada saat malam hari ini kami telah mengumpulkan ucapan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan. Biarlah lewat tangan-tangan yang sudah bersuka cita, yang sudah berjerih lelah, lewat segala daya upaya, lewat segala keringat, dan lewat segala pekerjaannya, biarlah kuasa-Mu yang dipermuliakan di atas persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, biarlah dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang mungkin lebih membutuhkan, dan juga untuk pelayanan di gereja kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya saat lagi kami akan melanjutkan kehidupan kami, biarlah hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati kehidupan kami malam hari ini dan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Marilah pulang, marilah meneruskan kasih Tuhan. Kasih yang sesungguhnya itu adalah kasih yang rela melepaskan diri dan melepaskan ego untuk terus menguasai. Mari melanjutkan kasih Tuhan ini setiap hari sehingga orang bisa melihat wajah Tuhan, wajah Kristus pada wajah-wajah kita semua. Orang yang hatinya penuh kasih itu biasanya lebih awet muda dari orang yang tiap hari marah-marah melulu. Jadi jangan marah-marah melulu, tapi mari mulai mengasihi setiap hari. Ya kan? Senang kan ya kalau lihat orang senyum ya kiri kanannya. Jadi mari melakukan itu dalam kehidupan kita. Kita ceritakan Allah bahkan sekadar melalui senyuman kita, melalui setiap cerita kasih yang kita tunjukkan. Kita terima berkat. Oh, belum. Ada satu lagu, mereka sudah nyiapkan. Silahkan nanti dijawab. Hari akan berlalu, namun cinta Allah pasti dekat selalu, tidak akan berpisah. Cemas tidak perlu, tidak usah gelisah, hati harus tetap tabah. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Kiranya wajah-Mu bercahaya atas kami, menyinarkan kasih suci dan memancarkan cinta murni.
Kiranya tangan-Mu menuntun langkah kami untuk berjalan dalam kebenaran. Kiranya Engkau memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.